seperti biasa di Kama Sutra kita kembali hadir bersama teman-teman berkarya bersama, berbagi keindahan tentunya acara kita untuk kita. Biru karya Bapak. Kala mentari di singgasana bersandar tenang di ufuk barat, ku coba menyibak tirai biru lamban bunda gelisah kalbu. Aku terlelap namun batin tak istirahat. Aku terjaga tapi tubuh tak siaga. Aku yang tertinggal di angan tanpa asa. Sejak duka diciptakan, karya Marwanto. Wahai sang Kapan sepi, alam raya apakah dibentangkan sawah ladang hamparkan laut dibirukan langit ditinggikan di lubuk gelap. kapan burung-burung berterbang kijang berlarian kera berlompatan lumba-lumba menari di perairan. Biru menjadi jingga menusuk gemuruh di kalbu sendu. Kapan cinta mulai dibisikkan oleh Adam Hawa yang kasmaran? Ayat pertama dalam kitab suci menyebutkan sejak duka diciptakan. Isma Asara 2022. Kala mentari di singgasana bersandar tenang di ufuk barat, ku coba menyibak tirai biru
Salam sastra, salam budaya, salam Indonesia. Jumpa kembali dalam acara Kama Sutra, kenangan manis untuk teater dan sastra yang diselenggarakan oleh Forum Sastra dan Teater Kabupaten Kulon Progo yang ke-6. Kali ini tema kita dalam acara Kama Sutra yaitu apa kabar teater di Kulon Progo. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita nanti akan banyak hal yang di sini, baik nanti penampilan teater, ada diskusi tentang teater, apa kabar teater Kulon Progo, dan tidak lupa ada pembacaan puisi. Sebelum itu sambutan. Ya, sebelumnya kita ada sambutan dulu dari Ketua Forum Sastra dan Teater, Bapak Marwanto. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam budaya, lestari budaya itu, salam sastra dan apalagi Mas Ardi, salam Nusantara ya. Pertama yang terhormat Ibu Bundo Kabudayan yang dalam hal ini diwakili Bu Admi selaku Kepala Seksi Bahasa Sastra Ibu, yang saya hormati, dan yang kami hormati juga nanti para narasumber, teman bincang Mas Kardi itu, jadi bukan narasumber. Kalau narasumber itu kan namanya berat ya konstruksinya. Mas Wedan dan Mas Rodi, matur nuwun rawuhipun, nanti bisa kita bagi-bagi pengalaman dalam menghidupkan sastra di Kulon Progo yang kami banggakan, kami cintai teman-teman penggiat sastra dan teater di Kulon Progo. Malam ini Kama Sutra memasuki edisi 6. Sebetulnya kita rencanakan 2 bulan sekali. Terakhir kemarin bulan April, mestinya bulan Mei ya, karena Mei itu Ramadan, kemudian kebetulan di Maret ini ada momentum yang spesial dari teater internasional, sehingga kita ajukan dari Mei ke akhir April, yang kita mengambil tema apa kabar teater di Kulon Progo ya. Mungkin flyer-flyer tertulis apa kabar teater Kulon Progo, khawatirnya enggak di apa kabar TKP ya. Yang kita maksud teater keseluruhan di Kulon Progo tentunya ya. Jadi bagaimana nanti kabarnya, perkembangannya, dan akan dikembangkan ke depan, nanti kita simak bersama bincang-bincang kita yang akan dibantu oleh Mas Romi. Jadi itu semua saja, syukur rawuh, selamat menikmati acara ini acara dari kita untuk kita bersama mengembangkan teater dan sastra. Akan kita gonta-ganti dari ketika mungkin bulan ini kita fokus ke teater, kemudian ke depan kita puisi lagi, atau ke depan kita sastra dan atau gabungan dari itu. Jadi sejak digagas dan dilaksanakan awal 2020 sebelum pandemi, Kama Sutra memang diperuntukkan sebagai panggung bersama teman-teman penggiat sastra dan teater. Dulu sempat Kama Sutra itu diberi nama kenangan Sabtu bersama teater dan sastra kan. Tetapi karena pelaksanaannya fleksibel, tidak hanya hari Sabtu, maka kita ubah menjadi kenangan manis untuk teater dan sastra. Jadi biar fleksibel pelaksanaannya, tidak harus malam Sabtu. Tapi intinya di Kama Sutra ini para penggiat teater dan sastra bersama-sama untuk memproyeksikan karyanya untuk kita bahas bersama nantinya. Saya kira itu dari kami. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini, kita mohon maaf. Selamat menikmati pementasan-pementasan dan bincang-bincang kita
semua. Sebelumnya barangkali kita suwun dari dinas untuk memberikan sedikit pengarahan. Dari kami kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Forum Sastra dan Teater Kabupaten Kulonprogo yang disampaikan oleh Pak Marwanto. Untuk selanjutnya sambutan kedua dari kita mohon dari Ibu Admi Yes. untuk memberikan sambutan selaku perwakilan dari Dinas Kebudayaan. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Yang terhormat Bapak Ketua Forum Sastra dan Teater Kabupaten Kulonprogo, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber nanti yang mau mengadakan bincang-bincang. Kemudian yang kami hormati juga sastrawan dan sastrawati Kabupaten Kulonprogo yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pentas Kama Sutra ya Pak ya, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan malam hari ini kami juga memohonkan izin kepada beliau Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulonprogo dan juga Bapak Kepala Bidang Bahasa Sastra, Sejarah dan Permuseuman yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini dikarenakan barengan dengan acara yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menugaskan kepada kami untuk mencukupkan acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kami dari Dinas Kebudayaan sangat mendukung dan mengapresiasi semuanya kegiatan pentas Kama Sutra pada malam hari ini, sehingga dapat memajukan dan membiarkan sastra di Kabupaten Kulonprogo. Semoga kedepannya kegiatan Kama Sutra ini dapat lebih maju sehingga bisa mewadahi sastrawan dan sastrawati di Kabupaten Kulonprogo. Perlu kami sampaikan ya Bapak Ibu bahwa di tahun 2022 ini Dinas Kebudayaan juga akan melenggarakan pentas apresiasi sastra sebanyak 3 kali untuk tahun ini. Insya Allah nanti di bulan Juni 2022 nanti pelaksanaannya di Tuti ya Pak ya, Tuti Utara, Tengah dan Selatan. Insya Allah nanti di bulan Juni. Insya Allah ini juga bisa memberi ruang kepada sastrawan-sastrawati di Kulonprogo agar lebih bisa berekspresi. Demikian sambutan dari kami. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Semoga nanti pelaksanaan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Demikian tadi sambutan dari Dinas Kebudayaan Kulonprogo yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Admi ya. Terima kasih sekali. Untuk selanjutnya acaranya apa Mbak Niki? Selanjutnya ini ada penampilan dari
komunitas teater Alugara dengan judul Ruang Tunggu. Tunggu. Silakan. Mas Fisika, aku ingat sebuah dalil yang bahwa kecepatan diperoleh dari hasil pembagian jarak dengan waktu. Lalu, berapa kilo jarak kita dengan kita? Mana bisa kita menghitung cinta? Itu mustahil. Tapi apa yang membuat itu terasa sangat cepat? Rasanya aku belum siap untuk mencintai siapapun. Terlalu cepat katamu. Menurutku malam ini terlalu lambat. Aku sudah nggak ingat berapa tahun saya melihat gila ini kosong. Rasa-rasanya nggak ada yang mencintai dan tenang. Apalagi kedua orang tuaku yang bisanya hanya meninggalkan hutang saja. Ini sangat lama, bahkan terlalu lama. Dia dengan saya sendiri. Oh ya? Dari media mana? Apa tadi bahasanya? Bisa. Apa tidak ada hal yang lebih menarik kecuali tabel seperti itu? Aku telah melakukan banyak percobaan menulis.
dan karya-karyaku pun sudah banyak yang terbit. Tapi tak apalah, saya terima tawaran itu. Sial, masih saja gosip itu diperbincangkan. Ini semua hanya akal-akalan produser demi kepentingan penjualan bukuku tanpa sepengetahuanku. Harusnya mereka ngerti bagaimana cara menghargai penyanyi. Nah, ini soal kesadaran. Apa aku ini memang tak pantas untuk dihargai? Salah. Mereka sadar kok. Letak persoalannya ada di hasrat. Hasrat untuk cepat. Halo? Halo? Gimana toh? Kok barangnya nggak nyampe-nyampe? Harusnya anak saya sudah pakai baju barunya hari ini. Ini lama banget. Halo Ibu, mohon maaf. Bisa dibantu dengan nomor pengirimannya? Ya bisa kami bantu cek. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu. Suruh nunggu terus. Janjinya kayak lama 3 hari. Ini sudah 6 hari loh. Gimana toh? Begitulah pekerjaan sehari-hari pencangkap. Mereka ingin barang pesanan cepat sampai dan dinikmati juga dengan cepat. Bisa gila aku terus-terusan menghadapi mereka. Pusing kepalaku. Aku menunggu seseorang, Aku juga menunggu seseorang. seseorang yang bisa menemaniku. Seseorang yang bisa menyelamatkanku. Puisi-puisi dibacakan, Pundi-pundi uang dikumpulkan. Aku menderita. aku lebih menderita. Ini terlalu lama. Ini terlalu cepat. Kau tak pernah berhutang. Kau tak pernah merasa berkuasa di dalam. Kau tak pernah kehilangan kemandirianmu. Kau tak pernah kehilangan dirimu sendiri. Kau tak pernah dikecewakan di orang tuamu. Kau tak pernah dikecewakan dirimu sendiri. Kau tak pernah. 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 Aku kesepian. Dan aku menunggumu.
ini ada pembacaan puisi dari Mbak Nining dengan judul The Glasses. Respirasi nada karya Aning Ayu Kusuma. Kisah bangsaku melilit pada senar gitar kehidupan, bergenting irama lekat dalam darah kesetiaan yang berdentang sepanjang masa. Dalam jiwa jatuh bangun dari lang-lang jalan, 5 benua berjoget dengan satu nada, dihembus angin begitu cepat. Dari negeri yang kukunya mencengkeram tak kenal lelah, berdenting irama lekat dalam sumsum harap lantong, menyanyikan lagu kemanusiaan telah lacur di tanah Mardikan. Do remi nurani disuarakan, do remi kedurhakaan dibentangkan, bumiku masgur. Laknat turun di mana-mana, martabat begitu menjulang harganya. Masjid-masjid suhung, suara-suara penyeru linglung, teknologi melabrak ke dada semesta. Setiap petikan satu jeritan, kedengarannya semakin sumbang. Partitur tersusun, ternyata pesanan Yogyakarta tahun 2000. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Padewa mengucapkan selamat malam dan selamat datang. Di sini kami akan mengusung naskah yang berjudul Penyesalan. Selamat menyaksikan. Halo Mas, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau nanya Mas, kopi yang paling enak di sini apa ya Mas? Kopi di sini yang paling enak itu kopi espresso Mas. Belakangan ini sih di sini lagi apa yang ini? Gimana Mas? Tapi saya asing ya Mas dengan namanya kopi espresso. Apa itu Mas? Wah, Masnya ini dari kemarin kemana aja? Itu loh Mas, kopi hitam yang dikasih susu sama larutan gula karamel. Nanti rasanya manis sama ada khas tersendiri kayak pacar Mas ini loh. Ya, ada Mas. Ya udah Mas, saya masih mau satu itu ya Mas. Oke, espresso satu mbaknya? Ada ya? Gimana? Gimana Mas ya, Mas? Terserah. Tidak ada Mbak di sini terserah.
Berapa kamu bikin? Ya udah, ini gimana? Ya udah ya. Ini satu ya mas. Yang satu makanannya mau pesen apa? Ada nugget, ada sosis goreng, ada nasi goreng. Nasi goreng ya. Ini langsung. Gimana? Ya udah mas, nanti aja makanannya. Saya ulang ya pesanannya. Ya, satu kopi espresso sama satu kopi. Atas nama siapa? Dan yang kedua pakai ini. Oke, silakan ditunggu ya mas. Ya. Kamu tanya apa ada masalah? Apa ada pilihan? Tidak ada. Kenapa? Apa aku ada kesalahan ya? Tidak. Ini mas, maaf, pesanan atas nama Bini tanya 2 Pak ya? Ya. Kopi espresso sama green tea-nya 1, makanannya nggak jadi? Gimana makanan? Enggak. Aja ya mas? Oke, silakan dinikmati. Terima kasih mas. Minum minumnya. Gimana minumnya? Kamu mau nyobain pahit ternyata? Yo, kamu tahu nggak? Pas perjalanan mau ke rumah, aku tuh tiba-tiba di depan itu banyak orang berhenti. Kamu tahu nggak itu? Ya, karena ada lampu merah lah. Ya kan? Ya kan yang merah diterobos. Ya lu cuman aku pelawak. Ya kan? Ya kamu itu aneh. Ya bukan aneh sih, tapi kayak jatuhnya tuh kayak nggak jelas gitu loh background tuh. Paham nggak? Oke, kamu gak jelas. Bukan kamu yang gak jelas, backgroundmu. Aku ada salah ya? Jangan salah apa salah. Kamu banyak sesuatu. Ya apa? Sekarang jam berapa? Jam 5. Kenapa? Oh iya, aku ingat. Nanti kita pulang jangan malam. Jam 7 aku ada acara sama. Iya kan? Sekarang tanggal 6. Emang kenapa? Bulan 4. April kan? Ya April. Ya emang kenapa? Maksudnya? Kamu masih tanya maksudku apa? Kamu tuh ya, kalau sama teman-temanmu aja selalu ingat. Mau nongkrong aja kamu ingat loh. Padahal kita lagi di sini berdua. Ya. Aku gimana? Bahkan hal kecil yang bikin aku bahagia aja kamu tuh gak ingat, tau gak sih? Teman-teman kamu apresiasi. Aku kapan? Sakit dari aku tuh. Udah, terserah kamu. Kamu mau di sini, kamu mau nongkrong sama teman kamu, aku pulang sendiri. Aku pulang sendiri. Aku buat kamu. Bill. Jelas. Bentuknya nggak jelas. Aku salah apa gitu? Lalu mas pesanannya sate 1 ya? Siapa yang pesen sate ya? Tadi pesen sate. Gak tahu lah mas. Kenapa mas? Kita dong. Bang tadi gimana mas?
Ya karena itu. Kenapa orangnya kayaknya tadi emosi banget tuh mas? Tahu mas, bad mood. Tapi aneh mas. Dia nanya ke saya bulan tanggal. Emang kenapa? Oh, biasanya sih kalau cewek tanya begitu ada hari-hari spesial mas. Coba diingat-ingat lagi, ini kan ada hari ulang tahunnya. Ya mas. Ya, jadi dikejar mas daripada nanti buat apa-apa. Udah ya mas, tapi jangan lupa bayar gas. Nah, makanya mas. Gak mau ngasih uang nih. Setidaknya diriku pernah berjuang, meski tak pernah terlihat padamu. Setidaknya ku pernah mengerti, terkadang melawan sepi hatiku yang tak pernah bisa berhenti mencintaimu. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk penampilan dari Teater Batewa. dengan judul Penyesalan. Keren. Keren, Bos. Teksturnya sudah keren. Ini saya nggak lama juga. Oh, iya. Berapa menit? Ada kan? Kurang ini ya? Wah, lama keren loh. Iya. Menunggu endingnya tadi. Yuk kuyak pora loh. Oh ternyata nggak dikejar tapi nggak kelihatan. Keren. Nah, minggu mana? Satu. Aduh. Oke. Selanjutnya. Ya, selanjutnya acara inti. Nah, diskusi ya. Ya, diskusi dengan tema apa kabar teater di Kulon Progo. Moderatornya Mas Romi Sulistyo, sudah siap? Mantap. Kemudian nanti dengan teman bidangnya biar Mas Romi saja yang mengenalkan. Itu saja. Oke, silakan, monggo. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kakak-kakak MC. Di sini saya akan memoderatori untuk bincang-bincang kita dengan teman bicara, dengan kawan bicara kita, karena katanya kalau narasumber terlalu beda. Kalau teman bicara kita lebih akrab seperti itu, okay. Nanti dengan tema apa kabar teater di Kulon Progo. Nah, nanti kita sudah mengundang dua narasumber yang tentunya sudah top untuk berkecimpung di dunia perteateran juga. Yang pertama adalah Mas Rodi yang dia fokus atau beraktivitas banyak di Sanggar dan Dewa. Okay. Silahkan Mas Rodi ke depan terlebih dahulu. Beri tepuk tangannya mana? Dan selanjutnya tentu juga ada pembicara yang sudah berkecimpung lama di teater di Kulon Progo maupun di Jogja juga, yaitu adalah Mas Wildan. Silakan Mas Wildan ke depan, monggo beri tepuk tangannya. Nanti saya di pinggir saja, kalau di tengah seperti wasit jadi nggak enak. Oke. Oke. Sudah ada yang menawarkan sponsor lain, silahkan bisa dicatat. Baik, sebelumnya apa kabar untuk dua narasumber Mas Wildan dan Mas Rodi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita berbicara mengenai jenazah berbicara, mungkin
bisa saya buka sedikit mengenai teater di Kulon Progo. Sejarah teater sendiri untuk dulu adalah dari zaman Yunani kuno ya, terus masuk ke Indonesia. Dulu banyak sih kalau di Indonesia seperti upacara keagamaan, terus lama-lama menjadi dibuat sebuah pertunjukan. Dan kita kerucut lagi karena teater ada yang teater tradisi dan juga ada seperti ketoprak, terus lenong, terus apa lagi ya? Ketoprak, lenong dan lain-lain, ludruk. Nah, kita akan lebih fokus untuk teater modern atau yang bisa lebih luas lah ya. Terutama lagi kita kerucut lagi di daerah Kulon Progo. Seperti itu. Nah, menurut karena untuk teater sendiri di Kulon Progo, apakah karena saya juga masih baru di Kulon Progo mengenai dunia perteateran di Kulon Progo sendiri, apakah sudah dari dulu ada yang namanya teater atau malah teater itu baru-baru ada di yang modern baru di Kulon Progo? Mungkin silakan dimulai dari Mas Wildan dulu, baru memberikan statement. Terima kasih Mas Romi. Jadi seingat saya tahun 90-an itu saya sudah sempat ikut berteater waktu itu di Sanggrahan itu Bendungan. Itu ada kelompok teater, salah satu pendirinya itu dari IKIP ya, bukan UNJ. Kita oleh tua banget loh. Ya, IKIP itu dari IKIP anak Unstra. Kalau Mas Warwanto mungkin tahu Unstra, dari unit studi teater. Saya lupa nama kelompoknya apa. Tapi di Sanggrahan itu sudah ada kelompok itu. Kemudian di era-era 90-an juga itu kalau nggak Galur atau Mbak Naran saya lupa, itu juga ada. Kalau nggak salah adiknya Mas Agus Jarwo yang lurah itu. Waktu itu di sana juga sudah ada kelompok teater, itu tahun 90-an. Nah, kebetulan karena saya itu datang dan pergi di Kulon Progo, meskipun saya lahir di Mestiarjo, besar di sini juga, tapi di era setelah lulus SMA saya kadang di Kulon Progo, kadang di luar kota. Jadi era-era itu kemudian hilang, kemudian berlanjut ke era tahun 2002 itu tiba-tiba saya waktu itu ngontrak di Lukisan, diketok pintu rumah saya itu digetok oleh almarhum Putut Buhori. Pada waktu itu kita ngobrol, kemudian kita bikin workshop teater di Kulon Progo. Kemudian saya, Mas Putut almarhum, Mas Andri Matatikus bikin workshop di Kulon Progo, dan terbentuklah itu awal mula terbentuknya TKP. Waktu itu belum ada nama, kemudian di workshop itu kita berembuk, akhirnya kita beri nama TKP, Teater Kulon Progo. Nah di situ saya nggak tahu ya, pada waktu itu sebenarnya pada tahun 2002 itu memang sudah banyak beberapa sekolah yang ada kelompok teaternya. Cuman memang situasi pada saat itu berbeda dengan sekarang, dimana kalau sekarang tiap-tiap kelompok, tiap sekolah itu benar-benar sepertinya punya semangat. Kalau zaman dulu ya memang masih sebatas mereka berproses, mereka berpentas ya memang di kelompoknya. Waktu itu memang belum ada wadah, belum ada tempat-tempat yang memang bisa menampung kelompok-kelompok kecil seperti sekarang gitu ya. Jadi memang beruntunglah teman-teman yang sekarang yang saat ini banyak sekali wadah, banyak sekali bahkan fasilitas dalam tanda petik untuk berkreasi gitu. Karena kalau pada masa itu memang benar-benar ya kita nonton main dewe, kita nyiapin dewe, sing nonton jawain dewe, itu memang benar-benar bantuan apapun gitu pada saat itu. Kemudian memang pada tahun 2002 kemudian ada TKP. Nah mulailah pada saat itu sepertinya seolah-olah TKP pada waktu itu hanya TKP sendiri. Waktu itu kita tidak mendengar ada kelompok yang lain, tidak tahu kenapa, apakah memang kita TKP itu era pertama itu ada kebanyakan dari SMA 1, kebanyakan dari Chester ya Mas, Chester, ada Yoyo, ada Nana, dan banyak lagi, bahkan kakaknya Latif
Sodik waktu itu masih SMP. Dia satu-satunya yang terkecil yang ikut workshop itu, dan apa ya, bisa dikatakan Sodik itu terselamatkan oleh TKP. Oh ya. Jadi waktu itu dia itu mau jadi alkacong. Saya nggak tahu sih waktu itu bahasa kita terselamatkan, kamu terselamatkan, tapi nggak tahunya kayaknya malah justru dia terjerumuskan ya. Kebablasan gitu. Nah itu era itu. Kemudian saya pikir waktu itu kemudian TKP juga terus berproses. Kemudian teman-teman di luar TKP juga kemudian mulai lebih berproses. Chester, kemudian ada Patewa sendiri, SMA 2 dan lain sebagainya. Dan saya pikir perkembangannya justru sekarang semakin keren, semakin banyak semakin banyak kelompok-kelompok yang muncul. Saya pikir sementara itu dulu mungkin Mas Rodi. Siap, terima kasih Mas Wildan. Jadi masih intinya bahwa semakin kesini yang dulunya kebanyakan mandiri, sekarang sudah masih mandiri tapi banyak yang mendukung. Nah sekarang kita coba istilahnya dengar dari Mas Rodi yang sudah berkunjung di Sanggar Gandiwa, yang di mana lokasinya Mas? Jalur. Nah di Jalur. Nah coba silakan Mas Rodi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat dulu, salam budaya. Lestari budaya. Terima kasih. Malam Mas Wildan. Kalau Mas Wildan ini kan keluar masuk. Ya. Kalau saya masuk saja. Masuk saja. Oh. Ada sesuatu. Ada sesuatu masuk saja. Iya. Kalau Mas Wildan kan mungkin memang asli ya. Jadi asli kelahiran memang mungkin Sidoarjo ya. Sidoarjo. Kalau saya sendiri kan sebenarnya aslinya Bantul, karena saya berkecimpungnya di Dapat Bantul kan gitu ya. Tapi begitu tahun 2008 saya masuk di Kulonprogo. Ini memang secara pasti bahwa yang ada di Kulonprogo ini memang tidak selalu begitu paham ya ketika zaman dulu seperti apa. Mungkin Mas Wildan memang lebih paham karena lebih duluan di Kulonprogo bersama Mas Peter Bukhari almarhum ya. Mungkin juga bersama Mas Eko Ompong ya. Eko Ompong juga karena itu sahabat saya juga sama Mas Peter. Jadi kalau kita berbicara teater, mungkin akhir-akhir ini memang benar ya apa yang dikatakan Mas Wildan bahwa kemunculan kelompok-kelompok ini sudah semakin semarak. Memang pada tahun-tahun era lama ya Mas ya, ketika di Jogja ada dinasti, ada kelompok-kelompok yang lebih jepri atau apa lagi banyak sekali dan sebagainya, ada teater alam dan sebagainya. Walaupun sekarang masih ada aktif, ada yang tidak, kadang tidak, yang masih aktif ya seperti Gandri ya, itu memang masih sampai sekarang masih eksis ya, masih eksis ada berjalan. Nah ini tapi terbangun di era-era zaman dulu ya memang seperti itu ya, polanya adalah pokoknya kita produksi, boleh sponsor, mau duit, ditonton ya seperti itu. Beda dengan sekarang ya, sangat beda dengan sekarang. Nah makanya untuk kemunculan sekarang ini kepada anak-anak muda kita hanya memberikan semangat saja. Dan dua ini kan dari karakter, tapi bagaimana teman-teman remaja, pemuda, mungkin dari sekolah, kemudian dimulai dari kita, dari Kulonprogo juga, karena mau tidak mau sekarang berada di Kulonprogo. Jadi mulai dari Kulonprogo. Bagaimana Kulonprogo ini membangkitkan kembali kelompok-kelompok yang sudah ada itu, kemudian syukur-syukur ada festival teater ya Mas Wildan ya. Itu sangat menarik sekali ketika ada festival teater di Kulonprogo, itu sangat menarik sekali. Karena apa? Itu menjadi pemicu, ya itu menjadi pemicu untuk bangkitnya kelompok-kelompok yang ada di Kulonprogo. Karena yang saya dengar memang baru ini apa yang sudah punyanya Mas Rodi itu kan Alugoro ya. Nah, jadi yang saya dengar dari awal saya masuk ini saya dengarnya cuma Alugoro, tidak ada yang lain. Nah sekarang ada muncul tadi kan Patewa ya. Ini saya juga tidak tahu beneran kapan. Kemudian saya sendiri ketika masuk di Jalur workshop itu kan sama teman-teman ya terjebak juga. Nah ini tadi menjerumuskan saya terjebak. Karena apa? Ketika saya masuk di Kulonprogo itu saya tidak mau istilahnya bergulir lagi dengan dunia seni. Jujur, saya tidak mau bergulir lagi, saya takut dengan dunia seni waktu itu. Nah,
di saat itulah dari teman-teman kampung lah, kita mulai dari kampung, kemudian ada niatan akhirnya kan geret teman-teman kampung, enggak ayo gini, akhirnya ya terpancing lagi, tergugah lagi, kemudian teman-teman Pak buat sanggar cuma ya rapopo untuk wadah kampung kita saja. Akhirnya berdirilah sebuah sanggar seni dan dewa. Nah kebetulan sanggar seni dan dewa itu saat itu Nyun Sewu dari Dinas Budaya keluarga ya dilirik terus waktu itu ya, waktu itu dilirik terus oleh Mas yang dulu ada Mas Joko segala itu ya, itu dilirik ayo dan nah akhirnya bangkit, kemudian kita berproses. Memang di Gandewa sendiri tidak hanya satu jenis seni yang kita berikan kepada anak-anak, termasuk ada pantomim, termasuk ada seni-seni tradisional, kemudian juga teater dan sastra itu sendiri kita sampaikan kepada mereka. Kemudian dari teman-teman yang ada di sana kan dari kampung Pak, ya itu juga terus kemudian bangkitlah jadi teater seni. Nah itu adalah perjalanan. Jadi kalau saya berbicara masalah kelompok memang ya dari 2008 saya mengenal teater yang terbaik. Itu pun saat itu saya mengenal Mas Marwanto ya, ketika mengenal Mas Marwanto, mengenal Pak pribadi, kemudian ditarik untuk ayo kita sama-sama akhirnya ya yuk kita berjalan kita jalan-jalan. Nah ini awal. Nah kemudian setelah perjalanan ya sampai sekarang ini insya Allah nanti juga dari Gandewa sendiri juga ada eksistensi. Tapi memang betul kalau saya melihat sejarah kami ya memang kami ada lebih banyak di Bantul, karena di sana ada juga ada PTP, Paguyuban Teater Bantul, kemudian kalau kita di Jogja ya juga ada DPI ya, himpunan HTY ya, ada himpunan teater Jogja, sekarang jadi DPI ada DPI lagi. Nah, kira-kira seperti itu Mas Romi. Singkat secara perjalanan saja. Sedikit Mas Romi, mungkin Mas Wildan saya jadi ingat ketika Mas Rodi bilang festival. Jadi Mas Romi dari dinas dulu tahun 90-an di Jogja itu dinas pendidikan waktu itu mengadakan festival teater SMA. Salah satu tokoh penggiatnya Pak Bambang Wisnu yang pensiun dari DPPAK provinsi. Nah hasil dari festival itu hampir tiap tahun ada. Dari festival teater SMA itu kemudian mereka bikin workshop. Pertamanya dinas pendidikan itu bikin workshop teater untuk pelajar, dan dari Kulon Progo pun banyak perwakilan sekolah yang ikut. SMA yang saya catat ingat itu SMA Lendah itu ikut, mau termasuk mengirimkan wakilnya. SMA 1 Pates kayaknya saya lupa. Kemudian dari hasil workshop itu mereka dibikinkan kelompok yang bernama Sanggar Anom, diasuh oleh Pak Gentong HSA. Nah itu pada waktu itu sangat-sangat meriah pada waktu itu, dan sempat juga pementasan di Kulon Progo waktu itu di gedung kesenian, karena memang baru punya itu ya untuk tempat yang representatif waktu itu seperti itu. Dan mungkin ini bisa menjadi ide untuk tidak hanya dinas, tapi mungkin Kamasutra bikin festival teater pelajar gitu kan, karena mungkin kalau workshop kayaknya di tiap sekolah sudah ada sekarang gitu kan, bikin festival teater pelajar. Saya pikir itu menarik juga gitu kan, ide-ide ada festival teater, karena waktu di Sanggar Anom hasil dari workshop di tingkat provinsi waktu itu juga kemudian menelurkan banyak orang-orang yang memang mampu berkesenian. Banyak orang yang menjadi besar seperti Hanung Bramantio. Hanung itu termasuk aktor kuat di Sanggar Anom, kemudian Cindir almarhum itu juga salah satu aktor di Sanggar Anom. Dan satu hal juga untuk teman-teman SMA, bahwa berkesenian, berteater itu tidak hanya menjadi aktor, tapi ngurusi manajemen itu juga termasuk berteater sebenarnya gitu kan. Nah itu juga frame itu yang harus kita lakukan, ngurusi ini kok. Kalau di TKP ada Memet itu bagian manajemen dan bagus sekali gitu loh. Tapi salah satu wakil TKP yang ini yang Memet sing sampai saya ini Memet gitu kan. Kalau ngomong ke TKP Memet gitu kan ya bahannya. Nah salah satu juga ya istri saya kebetulan Sanggar Anom
dia juga bagian dari manajemen karena ya nek main aku ora ngerti main Bu. Satu-satu sekian tahun dia ikut Sanggaran Nom ya ming pentas satu kali gajah bisu ya, orang nih satu ada istri saya tadi yang baca puisi ikut baca puisi di sini yang kecil sendiri kayak saya pas alhamdulillah itu jadi saya pikir perlu wadah, perlu apa ya kompetisi ya Mas ya. Jadi memang tiap kelompok punya semangat untuk berlatih karena kadang-kadang kalau kita latihan terus ya, aduh ya apa latihan gitu kan. Nah sekarang mumpung semangat teman-teman kelompok teater, kelompok SMA segala macam itu sedang bersemangat-semangatnya, tak pikir tidak ada salahnya ada festival teater pelajar dan mumpung Danais itu masih ada karena saya sempat ketemu Pak Eko dari Danais, dia cerita itu bulan Desember yang lalu bahwa yang mandek belum diserap itu masih sangat banyak gitu kan. Itu masih sangat banyak. Kebetulan saya sedang menggarap hal yang berbeda, dokumenter tentang jamu di Bantul, lalu dari Dinkes Bantul. Jadi saya kaget loh kok jamu kok masuk nengan di Danais, ternyata memang akar ke bawah paling ujung jamu itu termasuk gitu kan. Dari situ kemudian ngobrol itu kan termasuk dari bagian budaya obat-obat tradisional. Iya. Jamu itu kan memang terapi. Betul. Bukan ini bisa orang ngomong ke jamu. Nah, ngomongnya bahwa ternyata masih sangat memungkinkan untuk mengakses Danais gitu loh, untuk mengadakan lomba. Nah, karena yang bisa mengakses itu Dinas Kebudayaan, mungkin Ibu nanti bisa mencoba mengarah ke situ untuk mengadakan festival teater SMA atau bahkan kalau kemarin ada apresiasi sastra antar Kapanewon, apa salahnya gitu loh, festival teater antar Kapanewon. Karena kita sing main ya sing wingi ya kok suka Kapanewon lapis ya masuk kayak iki Mas Tri itu enggak masalah gitu kan, karena ya ternyata yang aktif di kesenian di sastra teater ya memang cuma itu gitu kan. Tapi paling tidak saya yakin Mas Romi juga mewartakan ke teman-teman yang lain karena dia juga mengasuh Patewa ya Mas ya. Iya, sekarang ganti tadi. Iya, matur nuwun untuk Mas Rodi dan Mas Wildan bahwa intinya bahwa semakin ke depan itu banyak komunitas yang muncul, entah itu dari pelajar terutama banyak sekali ya, ada Patewa, ada Caster, ada Andante, di Kalipulang juga ada, di Temon juga ada, tapi mereka mungkin masih bingung untuk adakah wadah untuk mereka pentas selain di sekolah misalnya. Terus ada misal ada kalau tadi bahwa Mas Rodi dan Mas Wildan membahas mengenai adanya festival, bagaimana jika itu terrealisasi, dan sepertinya itu akan menjadi sebuah hal yang membangkitkan semangat berteater bagi pemuda dulu, karena berawal dari pemuda ketika mereka sudah bangkit mungkin kedepannya mereka bisa menjadi seniman besar ataupun itu juga bisa menjadi salah satu pemicu mereka untuk bangkit atau membuat kelompok atau sanggar sendiri seperti Mas Rodi ada Sanggar Gandewa karena desaan pemuda-pemuda di dusunnya ya Mas ya, mereka ingin berkesenian, ayo Mas Rodi ayo. Nah, apakah ketika ada hal itu atau festival teater dari remaja kah atau mau SMA, SMK di Kulon Progo atau mau perkepanewonan, monggo. Seperti itu untuk dinas mungkin lebih coba, karena kalau teater tradisi kan sudah ada ketoprak, itu kan sudah ada. Kalau teater modern akan seperti apa sih? Ya. Apakah itu akan dikemas seperti teater dan seperti parade pentas, mungkin bisa di awal-awalnya bisa parade pentas terlebih dahulu dari perkepanewonan atau sekolah, dan itu ketika ada hal itu juga bisa menumbuhkan kelompok-kelompok baru, karena mungkin dari sekolah lain, oh itu kok ada festival ini, sekolah kok tidak ada, mungkin akan ada pemicu, itu menjadi pemicu. Nah seperti itu. Lantas ini kan apa kabar teater di Kulon Progo sendiri, bahwa untuk sekarang ini sebenarnya
Kan kita berbicara malah teater, kalau kita berkesenian ada ataupun tidak ada penonton kita akan tetap berkesenian atau berteater, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga bisa melihat selera pasar dan lain-lain. Sebenarnya di kelompok gue sendiri itu jenis pementasan teater itu yang menarik atau banyak diminati sebenarnya seperti apa sih? Apakah misal realis, eksperimen, atau yang seperti apa? Monggo silahkan dari siapa dulu monggo yang menanggapi. Iya, mungkin saya menanggapi dari selera. Karena kita mau tidak mau kan berbicara untuk masalah pasar. Ya, iya. Memang kalau kita berbicara masalah pasar itu sangat kompleks, sampai titik ya istilahnya. Mungkin di daerah utara ini senengnya opo, mungkin daerah selatan senengnya opo, kemudian tengah apa dan sebagainya. Memang kita tidak bisa memprediksi ya, sebenarnya tidak bisa kita prediksi. Tapi ketika kita menggarap sebuah gerakan teater dan sebagainya, kita harus melihat apa sih yang tren di masyarakat, kan seperti itu yang dilakukan ya kira-kira. Nah, ketika tren di masyarakat itu memang betul-betul sedang muncul, sedang dibicarakan muncul pada tahun 90-an. Itu waktu itu menjauh saya pernah menggarap sebuah pementasan teater. Tren ini wong tengah dulu. Ya, trennya baru tengah dulu, wong dulu lo trenan ya itu loh. Trennya baru seperti itu pada tahun 90-an. Jadi banyak remaja putri, kemudian dia memiliki beberapa orang, tapi tidak ada yang ngaku. Trennya terus jadi listrik ya. Itu tren. Nah, ketika kita melihat dari apa yang menjadi trennya di masyarakat, kemudian kita angkat dalam sebuah teater, dan ini mesti akan menarik, karena apa itu tren. Nah, sekarang kayak kita, oh trennya iki, nanti penonton juga akan tertarik dengan apa yang menjadi bahasan kehidupan sosial di masyarakat. Karena apa? Kita tidak memungkiri bahwa pementasan teater itu kan apa ya, mininya kehidupan yang diangkat di atas panggung kan begitu nih. Karena apa? Ketika tidak menyentuh adanya dramaturgi, adanya ini ilmu teater itu, kemudian kita akan melihat, oh ternyata kehidupan itu seperti ini yang harus diangkat di dunia panggung. Dan nyata seperti itu di dunia panggung seperti itu tentunya ya dengan gerakan yang bersih kan seperti itu. Jadi kalau saya lebih cenderung kita melihat tren ini oh tren ini lagi bakul mano lah, dia mengupas masalah penjual burung, pembeli dan sebagainya, lemasarke, telangan manuk dan sebagainya. Nah ini menjadi suatu tren. Mungkin saya rasa itu ya Mas Wildan ya. Mungkin Mas Wildan. Nah, jadi gini Mas Robi, kita berkesenian, seniman itu kan memang melihat apa yang terjadi, kemudian itu kita sampaikan. Kita mengkritisi sesuatu atau memuji sesuatu yang memang pada saat itu terjadi. Nah, bagaimana bentuk kemasannya itu akan berbeda tiap kelompok. Ada yang menggunakan realis, ada yang menggunakan teater akrobat misalnya, atau absurd atau apa, atau kalau dulu Mas Ompong punya teater by request misalnya seperti itu. Dan bahwa kita sebagai pekerja kesenian tentu kita akan menangkap fenomena yang terjadi pada saat ini. Oh ini saat ini seperti ini, itu kita tangkap. Kemudian bagaimana bentuk performanya itu tapi kan tiap kelompok akan berbeda. Tiap orang akan menyampaikan gagasan itu akan berbeda-beda gitu kan. Ada yang sampaan, ada yang realis. Jadi saya pikir silakan gitu kan, benar bahwa kita akan menangkap peristiwa yang saat ini sedang tren. Cuman kemasannya itu boleh berbeda, dan nah itu adalah kreativitas dari masing-masing pelaku kesenian yang kemudian ini tak bentukkan realis, ini absurd, ini apa seperti itu. Saya pikir dan kita memang harus peka, kita harus menangkap situasi, itu memang tugas kita saat ini itu. Oke, terima kasih. Berarti dapat bahwa semua itu tergantung pada tren yang ada sekarang dan terserah bagaimana kelompok teater itu akan mengolahnya. Karena setiap kelompok memiliki ciri khas masing-masing gitu, untuk tampil sehingga akan memiliki daya tarik tersendiri untuk penonton gitu. Nah itu mungkin bisa salah satu juga cara untuk pada jika ada komunitas-komunitas yang istilahnya sekarang masih